Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikut aku, kata Rasulullah. Ketika hari ini kita niatkan diri kita wakafkan diri kita, pokoknya saya mau ikut Rasulullah. Apa yang Rasulullah kerjakan saya belajar contoh. Baik yang cocok dengan nafsu saya ataupun yang tidak cocok dengan nafsu saya belajar contoh. Ketika fattabi'uni, kita ikut pada baginda Rasulullah SAW, mencontoh daripada Rasulullah SAW, maka dua janji Allah pasti wujud, hadirin. Bukan insya Allah, pasti. Yuhibbukumullah, kita akan dapat cintanya Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dua janji Allah dari satu amal. Dua janji Allah dari satu amal. Amal sunnah kita hidupkan 24 jam dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita niatkan bagaimana kehidupan saya, anak istri saya ikut cara Nabi SAW, mewujudkan kehidupan Nabi, mengkopi kehidupan Nabi dalam kehidupan sehari-hari saya ini, hadirin. Maka dua janji Allah, cintanya Allah dan ampunan Allah SWT pasti kita dapatkan. Kalau udah dua kita dapatkan nih, hadirin, Masya Allah, masalah Allah selesaikan, hati Allah tenangkan, rumah tangga Allah sakinahkan, anak-anak Allah soleh-solehkan, dengan tetangga Allah rukunkan, keperluan Allah cukupkan, cinta Allah dah dapat, ampunan Allah dah dapat. Yang buat kita bermasalah dalam hidup, hati kita gelisah, tidak pernah tenang, masalah tidak selesai-selesai, hadirin, sebabnya dua. Pertama sebab dosa, yang kedua kita ini masih tidak dicintai Allah. Dikenal pun tidak, hadirin, apalagi dicintai. Doa tahajud tidak naik ke langit, hadirin, tidak kenal siapa yang tahajud. Asbab apa? Asbab dosa jadi penghalang. Jadi ulama pernah bagi nasihat, salah satu penghalang daripada doa kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa. Adalah dosa. Jadi hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, amalan sunnah yang kita kerjakan, hadirin maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin maka Allah SWT, maka sunnah dalam kehidupan kita nih, hadirin, sangat penting kita wujudkan. Sangat penting bagaimana hari ini wujud kehidupan sunnah dalam kehidupan kita. Hari ini kita anggap uang ini penting untuk kita hidup. Uang ini penting untuk kita hidup. Tapi usaha atas uang sangat-sangat penting lagi, hadirin. Usaha atas uang sangat-sangat penting lagi. Begitu juga hari ini mungkin Allah telah beri kita pengetahuan bahwa menghidupkan sunnah dalam rumah tangga penting, menghidupkan sunnah dalam amal pribadi kita penting, menghidupkan sunnah dalam bertetangga penting, dalam pekerjaan penting, dalam berdagang penting. Kita sudah tahu ini penting, hadirin, tapi tidak buat usaha, hadirin. Namanya ngayal. Ngayal, hadirin maka Allah SWT. Jadi kita tidak mau jadi orang ngayal. Jadi orang ngayal ini tidak enak, hadirin. Hanya ngayal, punya istri cantik, ngayal, punya mobil mewah, ngayal, punya rumah mewah, ngayal, capek. Yang ada hanya dibayangkan, tidak wujud gitu. Jadi hadirin maka Allah SWT, biar kita tidak ngayal, buat usaha atas sunnah. Buat usaha sehingga apa, hadirin? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah, dia bersusah payah dalam satu perkara, dalam satu urusan, dalam satu niat, maka Allah SWT akan tunjukkan jalan-jalannya, hadirin. Kita usaha mati-matian mewujudkan istri yang cantik, jelita, mempesona, nanti Allah tunjukkan jalan ke situ. Kita usaha untuk mewujudkan dunia, Allah akan tunjukkan jalan ke situ. Tapi ini perkara yang sangat tidak penting. Perkara yang kesenangan sesaat. Perkara yang paling besar, hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, ketika wujud hidayah. Ketika ada hidayah, wujud amalan sunnah dalam kehidupan kita, ahli keluarga kita dan umat, hadirin. Ini perkara yang sangat penting, hadirin maka Allah. Maka hendak kita usahakan. Nah, dengan kita mengusahakan hanya duduk di rumah ini, hadirin, maka tidak akan bisa wujud. Baru gak kita mau minum pakai tangan kanan, hidupkan sunnah minum pakai tangan kanan, lihat istri pakai tangan kiri, lihat anak pakai tangan kiri, berdua pakai tangan kiri, satu pakai tangan kanan, akan ngikut pakai tangan kiri. Ya kan? Baru ya kita baru niat benar, ya kan? Mau ngamalkan sunnah dalam tidur tadi,
Diganggu dengan istri, hilang sunnahnya. Ya kan? Jadi hadirin, caranya dilatih. Caranya dilatih. Kenapa ayam hadirin? Maka Allah SWT, kalau kita beli ayam nih hadirin, maka tidak boleh kita lepas langsung. Beli kita yang di pasar Puring Siantan. Ya kan? Si Arif pergilah beli ayam nih, si Arif ke pasar Puring Siantan. Habis itu sampai ke rumah, dibawa ke Seruni, langsung dilepas. Itu insya Allah ayamnya lepas, tidak balik-balik lagi. Ya, tidak balik-balik lagi. Ya kan, kalau yang benar tadi si Arif pergi ke pasar Puring Siantan, ya kan, kemudian sampai ke rumah dikurung dulu. Dikurung dulu, dikenalkan dia. Ya kan, ini tempat dia nanti untuk istirahat, ini tempat dia nanti untuk makan. Kalau mau keluar, keluarlah, nanti baliknya ke sini. Setelah kita kurung 3 hari ini hadirin, maka insya Allah ini ayam kita keluarkan, mau dia lari kemana aja pasti balik lagi ke kandangnya. Nah, inilah makanya hadirin maka Allah SWT jamaah-jamaah dikeluarkan nih hadirin. 4 bulan di jalan Allah SWT, dikurung dalam masjid agar dia ini bisa menghidupkan amalan masjid, sehingga keberkahan daripada masjid hadirin maka Allah SWT. Hidayah ini turun awalnya di masjid. Kita sering ke masjid, maka mudah kita dapat hidayah. Ketika hidayah dari Allah SWT beri pada diri kita, maka mudah kita untuk mengamalkan daripada sunnah. Kemudian saat kita keluar 4 bulan melatih diri dalam sunnah. Nah, kalau polisi ini hadirin sebelum dia dilantik ada 12 bulan. Paling lama kadang 9 bulan, 12 bulan biasa setahun, dilatih nembak. Gimana caranya dia nembak sampai tepat? Gimana caranya dia untuk mempelajari satu perkara, satu kasus? Gimana caranya dia untuk menangkap satu penjahat? Sehingga keluar tadi jadi ahli. Ahli apa? Ahli tembak menembak. Ya kan? Ahli tangkap menangkap. Nah, kita hari ini pengen ahli agama. Pengen ahli dalam amalkan sunnah. Maka kita melatih diri kita 4 bulan. Berteman dengan kawan-kawan yang menghidupkan sunnah. Ya kan? Kemudian hari-hari kita melatih diri dalam sunnah. Maka Allah akan berikan kita kemudahan. Allah bisa karena terbiasa untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ketika sunnah wujud, maka cinta Allah wujud, ampunan Allah SWT wujud, maka kita akan hidup bahagia dunia, sukses di surganya Allah SWT. Maka itu niat 4 bulan hadirin Allah SWT, insya Allah. Kemudian hadirin, yang belum pernah 4 bulan, yang belum pernah, boleh 3 hari ya. Bapak-bapak ini mungkin, ya kan, yang belum pernah 3 hari di jalan Allah, boleh ikut kawan-kawan itikaf. Melatih diri menghidupkan daripada sunnah, mulai dari tidur sampai kita bangun tidur. Insya Allah kita niat hadir maka Allah Subhanahu Wa Taala.